Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Kutub Rabbani wal arifin samadani Syahid Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kutub Rabbani wal arifin samadani Syahid Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kutub Rabbani wal arifin samadani Syahid Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai hari ini kita masih dapat bertemu, berkumpul, ta'lim untuk menyempurnakan amal ibadah kita. Walaupun namanya manusia tidak akan pernah sempurna, tapi kita berupaya untuk menyempurnakan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warnatiba'ah warinal batila batintinabah. Kul jal haqqa wajahkal batilina batila kana jahqa wa nunajilun minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidul jalimina illa khasar. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai malam hari ini kita masih dapat melaksanakan amaliyah rutin istiqomah, yakni berjamaah mendoakan ibu bapak kita yang masih hidup di alam dunia maupun yang sudah hidup di alam barzah, kakek nenek kita, mertua kita, buyut kita, leluhur kita, terah tumrah kita, agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Karena untuk menjadi anak yang soleh dan soleha itu bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit. Mudah kalau kita ikhlas, sulit kalau kita tidak ikhlas. Jadi anak yang soleh adalah anak yang mendoakan ibu dan bapaknya jika beliau masih hidup di dunia maupun hidup di alam barzah. Itu anak yang soleh dan soleha. Biar harta bendanya banyak, ibadahnya katanya banyak, tapi dia lalai mendoakan ibu dan bapaknya. Berarti dia bukan anak yang soleh dan soleha, anak yang durhaka pada orang tua. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hari itu 7 hari.
diambil malam Jumatnya saja untuk mengumpulkan orang puluhan bahkan ratusan ribuan orang berjamaah mendoakan ibu dan bapak kandungnya, mertuanya, kakek neneknya. Barangkali dia tidak rugi. Kenapa? Apa dia bisa lahir ke dunia tanpa sebab ibu dan bapaknya? Malam Jumat hanya beberapa jam. Inilah banyak orang belum sadar atas dirinya, tidak bersyukur dia bisa hidup di dunia. Itulah anak durhaka, itu maling kundang yang akalnya belum sehat, otaknya belum waras. Inilah, alhamdulillah kita masih bisa meluangkan waktu bersodakoh di malam Jumat untuk ibu bapak kita, bersodakoh di hari Jumat agar malam Jumat yang barokah, hari Jumat yang barokah. Jadi pada kesempatan malam hari ini sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah, kita kirimkan sholawat Nabi untuk bapak dan ibu kita yang masih hidup di dunia maupun hidup di alam barzah, agar beliau-beliau tadi, ibu bapak kita, ibu bapak mertua kita, kakek nenek kita, buyut kita, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga-moga apa yang kita bacakan tadi disempurnakan oleh Allah, dihadiahkan buat ibu bapak kita yang masih hidup di dunia maupun hidup di alam barzah. Barang siapa berkumpul di suatu kaum, maka ia termasuk kaum itu. Semoga-moga kita bermunajat pada Allah agar Allah ridho kepada kita dijadikan kaum yang cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan cinta kepada para kekasih-kekasih beliau, yakni para sahabat, para wali-wali Allah, para ulama-ulama arifin billah. Insya Allah ruh kita kelak dikumpulkan dengan ruhnya junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para ikhwan maupun akhwat rahimakumullah, kehidupan adalah perjalanan menuju kematian. Siapapun yang pernah hidup di muka bumi pasti akan merasakan mati. Setelah merasakan mati, matilah dia. Setelah dikebumikan, hiduplah dia di alam, yakni alam barzah, alam kasaf. Setelah itu dibangkitkan, hidup lagi nanti di padang mahsyar. Nah, masih ada berikutnya kehidupan di alam baqo, alam kekal abadi. Pertanyaannya, sudahkah kita persiapkan untuk kehidupan kita berikutnya? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Jadi akhirat itu tergantung kita di dunia. Untuk memetik buah di akhirat, kita bercocok tanam di dunia. Bagaimana di akhirat kita memetik kalau di dunia kita tidak menanam? Maka itu agama kita, agama Islam mengatakan berlomba-lombalah kamu berbuat kebajikan, fastabiqul khairat.